Baik, selamat pagi. Pagi luar biasa. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, silakan dulu. Kita berdoa. Semuanya berdiri. Satu orang saya minta berdiri dekat untuk memimpin kita salam doa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, adik-adik sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Puji Tuhan. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Semua. Hadir semua. Baik, hari ini kita belajar tentang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Apa? Kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Kata coding pernah dengar? Pernah dengar? Kemudian kecerdasan artifisial sudah pernah dengar? Belum pernah? Kalau itu kita lihat apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding? Ini proses instruksi. Coding adalah proses instruksi. Perintah. Perintah. Coding adalah cara berkomunikasi dengan komputer dengan menuliskan serangkaian instruksi yang dapat dipahami oleh mesin. Berkomunikasi dengan komputer. Kita memberi perintah, dengan menuliskan serangkaian instruksi yang dapat dipahami oleh mesin. Kalau kita memberi misal, kita meminta komputer untuk mencari soal ujian kelas 5 mata pelajaran IPAS. Di dalam memberi perintah itu harus jelas, harus jelas, kemudian teliti supaya komputer itu bisa pahami. Kalau kita beri instruksinya kurang tepat, kurang jelas, maka tidak akan terbaca oleh komputer. Itu arti daripada coding. Coding adalah proses instruksi. Perintah. Kita memberi perintah kepada komputer. Kita berkomunikasi dengan komputer. Kita yang perintah. Lalu itu tentang coding.
Lalu apa itu kecerdasan artifisial atau yang disingkat dengan KA? KA ini kepanjangannya adalah kecerdasan artifisial yang disingkat dengan KA. Apa itu KA? KA adalah kemampuan mirip manusia. KA, kecerdasan artifisial. Dia mirip dengan manusia. Apa tujuannya? Agar komputer dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, kemudian pengambilan keputusan dan prediksi. Ya. Dia hampir mirip dengan manusia, hampir mirip dengan kita. Kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan prediksi. Itu secara singkat arti daripada kecerdasan artifisial atau KA. Terus yang berikut, mengapa coding dan KA itu penting? Mengapa coding dan kecerdasan artifisial itu penting? Kenapa penting? Dia merupakan sebagai persiapan era digital. Karena semakin negara semakin berkembang, semakin maju, maka era digital juga semakin dibutuhkan. Keduanya membekali peserta dengan keterampilan penting untuk era digital. Era digital. Kita menggunakan digital dengan kritis, kemudian kreatif, terus literasi digital, dan penguasaan teknologi. Kita menggunakan teknologi itu dengan bijak. Kita gunakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik-baik untuk kepentingan pendidikan. Untuk kepentingan pendidikan. Kemudian di dalam penggunaannya kita harus kreatif. Kreatif. Itu arti atau mengapa kode dan KA itu sangat penting, terutama dalam persiapan di era digital. Bisa paham ya? Adik-adik sekalian? Bisa paham? Secara singkat seperti itu gambarannya tentang coding dan kecerdasan artifisial. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Tidak. Ada. Baik, kita lanjut. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran coding tadi coding dan kecerdasan artifisial dengan topik pengenalan dan penerapan konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Apa tujuan? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, murid dapat menemukan dan mengenal barang yang hilang melalui diskusi dengan tepat. Kemudian yang kedua, murid dapat menemukan barang yang hilang melalui penerapan langkah-langkah konkret dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini.
kemarin saya pernah jelaskan tentang bagaimana langkah-langkah cara kita untuk menemukan barang yang hilang. Barang yang hilang. Kemarin kita sudah ambil contoh tentang buku yang hilang, poin yang hilang. Hari ini kita akan belajar cara menemukan solusi. Bagaimana kita bisa menemukan barang yang hilang. Kemudian kita mencari solusinya dari masalah-masalah sederhana yang bisa menemukan barang tersebut atau barang yang hilang. Solusi untuk menemukan barang yang hilang dengan menggunakan atau cara yang lebih rapi dan teratur seperti seorang detektif. Kalau misalnya kelas 5 ada sekalian, saya ambil contoh punya buku baru. Buku baru diletakkan di dalam tas. Kemudian tiba-tiba bukunya hilang. Tiba-tiba bukunya hilang. Pertama pasti kalian apa? Cari. Langkah pertama pasti buka tas. Setelah buka tas, cari buku di dalam tas. Kalau tidak ditemukan di dalam tas, maka langkah kedua adalah cari di tas teman-teman. Siapa tahu teman-teman ambil salah. Setelah kalau tidak ditemukan lagi di situ, maka carilah langkah yang berikut, carilah. Kalau sudah tidak temukan lagi dalam tas, lihat di atas meja, kemudian di atas meja. Ini adalah langkah-langkah kita untuk menemukan, atau cara menemukan masalah-masalah tentang buku yang hilang. Langkah-langkah untuk bisa menemukan buku yang hilang. Oke, sudah paham ya? Sudah paham sampai di sini? Sekarang saya bagikan lembar kertas RKPD-nya. Sebentar kita kerjakan soal. Mencari membuat jadwal menyiram tanaman. Tulis mana Sam? Tulis oleh legal khusus. Hasil.
Tulis seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, ya. Wih, aku pulang tuh. Nama dulu. Nomor 1 dulu. 1, 2, 3. Tulis tuh kan. Tania, refleksinya main lagi. Refleksi dalam. Refleksi dalam. Ya.
Kata dua apa? Kalau siang malam. Apa yang apa? Sebenarnya tulis. Sekarang ini kan kasus. Nanti kalian tulis di belakangnya. Gimana? Berarti pertama kalian buat jadwal. Buat jadwal. Seperti apa, kemudian kemudian tanaman itu apa yang perlu kita siapkan. Yang pelajaran pertama kalau silam tanaman itu apa? Tapi sebelum kita buat itu, buat dulu jadwal. Di sini buat jadwal, Semuanya deh. Ya kayu yuk. Langkah 1 bisa bicara Membuat solusi, mencari solusi. Di sini membuat jadwal dengan tanaman. Menurut kalian, misalnya, ini sudah langkah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Seperti ini sih. Misalnya langkah pertama, kalau kita membuat jadwal minggu, langkah pertama apa? Pasti bagi kelompok. Selama kelompok, langkah berikutnya apa? Ya tidak. Mengerti tidak? Langkah pertama saya bentuk kelompok, bagi kelompok. Kemudian langkah kedua, setelah berkelompok, buat jadwal. Misalnya hari Senin, Selasa, apa? Kemudian tanaman persiapan berapa? Kemudian siap tanaman berapa? Bersiap. Pertama apa itu bersiap? Mengetuk. Boleh dilihat apa? Boleh gitu ya? Pertama, buat jadwalkan, buat kelompok, kemudian kedua apa? Tulislah, jalan. Ode pangan laku-laku kok. Cuma panen Sekarang di sini kan ini kalau kita ini misalnya pertama bagi kelompok, kemudian setelah bagi kelompok buat jadwal hari Senin, Selasa, Sabtu. Setelah buat jadwalnya, kemudian dari langkah pertama kemudian seterusnya. Sudah. Pagi pala event.
satuan. Dua satuan. Tunggu. Dua satuan. Dua tambah dua satuan. Dua apa? Satuan. Itu apa? Membuat satuan menyenang terus. Langkah-langkah yang perlu kalian buat apa? Apa yang menjadi masalah? Ada
Siapkan air dan gelas untuk minum dari sekolah agar tidak haus dan Sudah. Kemudian nanti kita tulis di bawahnya. Tulis di sini, tulis satu. Tulis. Apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi masalah? Sudah. Tiga. Bagaimana perasaan kalian menghadapi masalah itu? Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian menghadapi masalah itu? Tulis apa yang dijawab? Tulis apa yang dijawab? Ini pertanyaan. Apa yang menjadi? Misal kalian ingin memasuki jadwal menyiram tanaman. Misalnya saat kalian menyiram tanaman, apakah ada masalah? Apa yang menjadi masalah? Ada kalian menemukan masalah? Apa yang menjadi masalah saat menyiram tanaman? Kenapa itu disebut masalah? Bagaimana perasaan kalian menghadapi masalah itu? Misal saat kalian menyiram tanaman, ada masalah. Kemudian apa yang menjadi masalah? Misalnya, paham ya? Paham? Misal kalian saat menyiram tanaman, tiba-tiba saat itu ada masalah. Apa yang menjadi masalah? Misalnya apa penyebabnya? Kemudian tulis sini. Di sini simpan jawab. Satu, jawab pertanyaanmu. Satu, ini pertanyaan. Apa yang menjadi masalah? Tulis di sini satu. Jawaban yang bisa. Mengapa itu masalah? Tulis. Tiga, bagaimana perasaan kalian menghadapi masalah itu? Lanjut dulu. Apa yang terjadi masalah?
masalah tiga, bagaimana perasaan kalian? Perasaan kalian menyimpan jelek yang biasanya apa yang menjadi atau sering terjadi sering masalah apa di sana? Tulis apa yang menjadi masalah. Tulis jawaban. Kita mau tua. Mengerti itu masuk dalam. Tulis contoh jawaban. Jawab apa yang menjadi masalah. Jawaban yang satu. Jawab pertanyaan. Mengapa itu suka bilang? Saudara yang menjadi masalah ini. Perasaan dulu ketika menghadapi masalah. Tulis dulu jawaban. Tulis dulu. Satu. Apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi kedua, mengapa itu disebut masalah? Mengapa supaya tulisan? Tiga, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana perasaan kalian? Perasaan kalian menghadapi masalah itu. Menghadapi masalah itu. Tulis jawaban. Tulis jawaban sih. Ini maksudnya apa yang menjadi masalah? Misal kalian mengingatkan pasti masuk masalah. Kira-kira menurut kalian apa yang menjadi masalah? Tulis jawaban sih. Satu. Mengapa itu disebut masalah? Bukan masalah lain. Mengapa itu disebut masalah? Tulis di sini jawabannya. Tiga. Bagaimana perasaan kalian menghadapi masalah? Mengenai masalah rahasian tanaman. Perasaan ini. Itu maksud. Bagaimana perasaan kalian? Tulis di sini jawabannya. Satu garis. Ya. Betul. Sudah. Kelompok 3. Sudah. Kelompok 4.
Sudah. Sudah? Sudah.
Kelompok 1, 2, kelompok 3, kelompok 4, sudah. Kelompok 3 sudah. Ya, kalau sudah kelompok 1 bagaimana sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. 4? Belum. Ya, kita menunggu kelompok 4. Sudah? Sudah. Baik. Selanjutnya mari kita laporkan hasil diskusi kelompok. Kita melaporkan hasil diskusi kelompok. Semua anggota kelompok nanti maju. Maju pertama kelompok
Di tengah. Ya. Baik, kita dengarkan laporan hasil diskusi dari kelompok 1. Hah? Ya, mulai dari atas. Baca masalah. Apa masalahnya di atas? Baca masalahnya apa? Masalahnya. Ya. Langkah-langkahnya apa? Terus langkah yang berikut baca. Baca terus. Menyiapkan sedikit menyiram tanaman. 5 ayat. 5 ayat. Buat sedikit. Teman-teman dengarkan? Teman-teman tidak dengar. Suaranya apa besar? Apa yang menjadi masalah? Karena kita lupa membawa sedikit. Karena kita lupa membawa ember. 2. Mengapa ini disebut masalah? Karena kita tidak bisa mengubah air tanpa ember. Gimana perasaan mereka dibaca Quran itu? Karena tidak bisa buka air tanpa ember. Sudah. Perhatikan, teman-teman, kalian sudah melaporkan hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah melaporkan hasil diskusinya. Dari kelompok 2, 3, dan 4. Apa ada tanggapan? Tidak. Ada pertanyaan terkait laporan hasil diskusi dari kelompok 1? Atau ada masukan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Baik, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 2, maju. Apa masalah yang diangkat? Baca masalah yang diangkat, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, dan seterusnya. Ya. Membuat jadwal menyiram tanaman. 1. Buat kelompok. Langkah pertama itu apa? Buat kelompok. Membuat jadwal hari Rabu. Baca langkah yang kedua. Baca langkah kedua, begitu. Langkah ketiga, siapkan serigen. Langkah keempat, isi air. Langkah kelima, terus menyiram tanaman. Karena teman-teman tidak mau tiba air. Baca bagaimana pertanyaan. Orang tidak mengerti. Apa yang menjadi masalah? Karena teman-teman tidak mau tiba air. Mengapa itu disebut masalah? Karena mereka malas tiba air terus menjadi masalah. Bagaimana perasaan kalian menghadapi masalah itu? Marah, kecewa, dan gelisah. Sudah? Sudah. Kelompok 2, 1, 3, 4, ada pertanyaan? Tidak. Icil, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 3.
Selanjutnya kelompok 3 maju. Membuat jadwal menyiram tanaman. Langkah 1 membagi kelompok. Langkah 2 mengambil sebagian. Langkah 3 meminta air. Langkah 4 menyiram tanaman. Apa yang menjadi masalah? Masalahnya teman yang bertugas tidak ikut menyiram tanaman. Mengapa itu disebut masalah? Masalahnya teman-teman tidak mau ikut air. 3. Bagaimana perasaan kalian menghadapi masalah itu? Marah kepada teman-teman karena tidak mau meminta air untuk menyiram tanaman. Ya, sudah? Kelompok 1, 2, 4 ada pertanyaan? Hah? Kita sudah kelompok 3. Kelompok 4 maju. Ya. Silakan laporkan hasil diskusinya. Satu orang menjadi ketua untuk baca. Membuat jadwal menyiram tanaman. Langkah 1 bagi kelompok. Langkah kedua membuat jadwal menyiram tanaman. Langkah ketiga menimba air untuk menyiram tanaman. Apa yang menjadi masalah? Karena ada yang tidak menimba menyiram tanaman. 2. Mengapa itu disebut masalah? Karena mereka itu sombong dan tidak menimba air untuk tanaman. 3. Bagaimana perasaan kalian menghadapi masalah itu? Marah karena mereka tidak menyiram tanaman. Sudah. Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 1. Tidak. Baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Kembali. Perhatikan. Sekarang kembali ke kelompok. Kembali ke kelompok. Cara berpikir seperti ini, untuk memecahkan masalah besar, masalah besar menjadi langkah-langkah kecil dan terstruktur. Ini adalah inti daripada berpikir komputasional. Setelah kita melaporkan hasil diskusi masing-masing kelompok, masing-masing kelompok, kita sudah melaporkan hasil diskusinya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik. Apa yang kita pelajari hari ini? Yang kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan lebih teratur. Kemudian kita bisa menerapkan cara berpikir untuk masalah. Hari ini kita sudah menemukan solusinya, bagaimana cara menemukan solusi atau langkah-langkah untuk
setiap masalah. Setiap masalah. Tadi kita ambil contoh membuat jadwal menyiram tanaman. Langkah pertama itu pasti kita buat jadwal menyiram tanaman. Langkah pertama itu buat jadwal. Setelah kita buat jadwal, langkah yang kedua apa? Membagi atau jadwal. Langkah pertama membagi kelompok. Langkah pertama bentuk dalam kelompok, buat dalam kelompok. Terus langkah yang kedua membuat jadwal. Setelah membuat jadwal, langkah yang ketiga menjalankan atau melaksanakan tugas untuk menyiram tanaman. Lalu apa yang menjadi masalah pada saat kita menyiram tanaman? Pasti di sana kita menemukan masalah, ya tidak? Dan apa yang menjadi masalah? Kemudian pada saat kita menyiram tanaman, mengapa itu disebut masalah? Kalau kita temukan masalah pada saat kita menyiram tanaman, kita misalnya ada teman yang tidak mengikut menyiram tanaman, pasti itu salah satu masalah, ya tidak? Ya. Kemudian ada teman yang tidak membawa air, pasti itu masalah, ya tidak? Ya. Kemudian ketika temannya tidak membawa air atau temannya tidak mengikuti atau melaksanakan tugasnya untuk menyiram tanaman, bagaimana perasaan kalian? Setelah menghadapi masalah itu, bagaimana perasaannya? Pasti di dalam hati kita ada perasaan marah. Kenapa? Karena salah satu teman kita tidak menyiram tanaman. Itu masalah yang kita hadapi pada saat kita menyiram tanaman. Kemudian langkah-langkah bukan hanya itu, masih banyak. Misalnya saya ambil contoh lagi. Untuk merapikan buku yang berserakan, pasti kita langkah pertama itu pasti kita merapikan, mengangkat buku, kemudian menyusunnya kembali, menyimpannya di tempat atau di rak buku. Itu langkah-langkah untuk merapikan buku. Angkat bukunya, susun rapi, kemudian letakkan di rak buku. Nah, itu langkah-langkah untuk merapikan buku. Baik, adik-adik sekalian, metode yang kita gunakan hari ini adalah cara berpikir komputasional, yang membantu kita menyelesaikan masalah dengan terstruktur dan efisien. Menyelesaikan masalah seperti yang kita telah lakukan tadi, misal menyiram tanaman. Langkah pertama pasti kita membuat atau bentuk kelompok. Setelah bentuk kelompok, kita buat jadwal. Setelah buat jadwal, kita melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal. Ini adalah langkah-langkah kita untuk menyelesaikan masalah terkait dengan menyiram tanaman. Kemudian
tugas selanjutnya, setelah ini nanti kalian pulang cari atau temukan masalah, mencari masalah, salah satu masalah yang sederhana saja, yang sederhana, tulis langkah-langkahnya, tulis masalahnya, apa masalahnya, kemudian tulis langkah-langkah atau solusinya di buku tugas kalian masing-masing. Bisa mengertinya? Bisa? Bisa ya? Nanti besok Pak Guru akan periksa. Pulang ini sebentar, tulis atau cari masalahnya. Masalah apa? Tulis di buku tulis, kemudian tulis langkah-langkah solusinya. Pertama tulis apa tadi pertama? Masalah. Setelah tulis masalahnya, yang kedua tulis langkah-langkah solusinya. Solusi dari masalah yang kita tulis. Bisa pahami ya? Bisa paham? Siapa ini? Isa. Baik, hari ini pelajaran kita telah selesai. Nanti minggu depan kita lanjut masih tentang kode dan sebelum kita akhiri, mari kita berdiri, kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Ya. Amin.